Apa? Udah takdir, nggak bisa kurus. Kan takdir ki ndablek ya, Bu. Di pandemi malah makan tidur kayak liburan. Iya. Ini biasa segini dong. Ditidurin. Nah ya cuma segini dong. Ini udah. Udah nggak bisa. Malam Bu Mesian. Halo. Oh, Rosiani. Jenenge Rosiani. Itu tugasnya di mana Pak Indro? Nelwan. Ya Pak Nelwan. Ya, nyonya tugasnya di mana? Di posko Pak. Di Oh, posko. Ya poskonya sekarang di ini dia singer, jadi di posko, saya di rumah. Poskonya di Colomadu Pak, posko PD Mikael di Colomadu. Oh. Ya ini jadi Zoom-nya dari sana semua. Besok pun juga dari sana, saya di rumah nih Pak. Pak Nelwan sehat toh Pak? Ya. Ya. Colomadu itu rumahnya siapa? Rumahnya Pak Luther, rumahnya Pak Luther. Pak Luther. Ya, di Colomadu. Ya, poskonya di sana PD Mikael. Lah itu sudah siap itu. Pak Dr. Andi yang pegang keyboardnya. Ya. Malam Pak Andi. Ya, Pak. Malam Ya. Pak Andi. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Boleh Selamat lambaikan malam. tangan yang bisa melihat saya. Malam. Malam semuanya. Selamat malam. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali setelah 1 bulan lebih kita tidak bertemu di PD ini ya Tuhan. Terima kasih juga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang 2020 ini. Walaupun tahun kemarin itu tahun yang masa kesukaran, masa kesulitan, tetapi kita percaya punya Allah yang sungguh luar biasa. Dia selalu menyertai kita, Dia selalu menjaga kita. Selayaknya kita harus bersyukur. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita nyanyikan hadirat-Nya dengan penuh sukacita. Boleh sambil bertepuk tangan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang gembira. Tenang-tenangkan kesedihan yang ada di dalam hati. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Mari angkat tangan semuanya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Sekali lagi datang ke hadirat-Nya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Sekali lagi, Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta
Tuhan kita Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita, tenangkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Mari angkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, puji syukur padamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk memuji menyembah Engkau. Kami rindu juga untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Sertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir persekutuan doa ini. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan membentuk setiap pribadi kami, supaya kami lebih layak seperti Engkau ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga menyadari segala dosa yang sering kami lakukan, yang sering menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kasih-Mu benar nyata dalam hidup kami. Engkau telah mengorbankan putra-Mu yang tunggal untuk mati di kayu salib, untuk menyelamatkan, untuk menebus segala dosa kami. Oleh karena itu kami mau bersyukur padamu ya Tuhan. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allah. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, kasih. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurnya, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur.
selama hidupku ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sungguh kami layak untuk selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekarang kami mau memuji Engkau lebih dalam lagi, karena kasih-Mu begitu besar pada kami. Kami boleh ada sekarang semuanya karena anugerah-Mu. Engkau memberikan semua yang terbaik karena anugerah-Mu. Engkau layakkan kami untuk melayani Engkau, semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan.
Saat ini kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak disembah dan dipuji. Kami percaya Tuhan, saat ini juga Engkau bertahta di atas pujian. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah,
pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kiranya semuanya menyenangkan hati-Mu dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Lisa. Biarlah Engkau memberkati Bu Lisa, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah semua apa yang keluar dari mulutnya adalah dari hati-Mu ya Tuhan. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu ya Tuhan. Hanya kemuliaan-Mu yang nyata atas kami semuanya ya Tuhan. Dan di mana sebentar lagi juga saudara kami Bapak Beni Santoso akan men-sharingkan iman. Kiranya Engkau memberkatinya. Apa yang di-sharingkan juga bisa menguatkan hati kami. Ya Tuhan, kiranya kami yang mendengarkan firman-Mu juga, Engkau urapi kami semua, supaya kami boleh mengerti akan isi hati-Mu. Karena kami percaya setiap firman-Mu adalah pedoman bagi hidup kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan membentuk kami melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan sepanjang segala abad. Kami persilahkan Bapak Beni untuk men-sharingkan iman. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabar? Tentu baik-baik saja kan? Beberapa waktu yang lalu saya ada sedikit pembicaraan, katakanlah perdebatan ringan antara saya dengan istri, di mana istri saya mengharapkan saya untuk mau sharing iman, kerennya bersaksi tentang bagaimana kebaikan Tuhan Yesus di dalam keluarga kami, khususnya kejadian yang terakhir 2 tahun lalu ya. 2 tahun yang lalu saya punya masalahnya di tempat saya kerja yang baru itu. Kebetulan saya punya usaha yang baru di lokasi itu di Bandung ini ya, ada 7 tiang sejenis telepon. Salah satunya adalah Telkomsel ya, berarti sama seperti itu. Ada 7 tiang yang pas berada di depan tempat kami. Tentu sangat mengganggu sekali. 7 tiang yang cara pemasangannya juga tidak teratur, tidak beraturan. Kalau Anda membayangkan, tidak seperti pensil yang diikat ya. Kalau pensil atau kangkung diikat itu kan ringkes. Ini 7 semrawut lah, karena mereka tentu tidak saling koordinasi untuk memasang itu ya, asal ada ditancap. Saya berusaha untuk memindahkan tiang itu karena sangat mengganggu. Untuk parkir kami sulit masuk, apalagi untuk manuver parkir sulit masuk. Di samping itu sangat jelek sekali tampak dari tempat kami itu. Kebetulan saya punya teman SMA di Telkom Bandung. Dia orang yang cukup punya kedudukan di sana. Saya hubungi dia, minta tolong untuk pemindahan tiang-tiang itu, tentu keseluruhannya kalau bisa. Dia menyanggupi. Saya bisa memindahkan tiang Telkom, tiang Telkomnya dia ke tempat yang saya tunjuk. Jadi saya menunjuk di antara kafling kami dengan tetangga, di perbatasannya kalau ditaruh di situ tidak mengganggu. Kalau di tengah ini memang mengganggu sekali. Dia menyanggupi. Tapi dia bilang, kalau saya pindahkan, yang 6 itu tetap mengganggu. Jadi saya harus mencari solusi untuk memindahkan itu. Saya meminta tolong dia, udah pindahkan saja, nanti saya biayain, suruh orang
Telkom ya, yang proyek luarnya mungkin. Dia tidak menyanggupi karena alasannya itu sangat berbahaya, bisa tuntutan hukum kalau berani memindahkan. Saya pun memakluminya karena alasannya yang tepat itu ya dari dia. Lalu saya minta saran pada dia, bagaimana caranya supaya saya bisa memindahkan itu. Kamu surati itu, tiang-tiang itu, minta dipindahkan. Lalu saya minta, itu tiang-tiang punya siapa? Dia sendiri tidak tahu. Dia hanya bisa menunjukkan satu tiang selain yang Telkom. Dia bilang itu punya Bisnet. Providernya Bisnet ya di sana. Yang lainnya dia tidak tahu. Jadi dari 7 itu ada 2 Telkom dan Bisnet yang kita tahu, yang saya tahu. Yang lainnya 5 itu saya tidak tahu. Lalu saya berusaha mencari. Saya Google. Tiang-tiang ini punya siapa? Saya surati email. Email ini terus terang, saya tidak yakin nyampe karena tujuannya betul atau tidak pun saya tidak tahu itu tiangnya, karena saya tidak tahu itu tiang siapa. Akhirnya saya kirimi surat. Saudara bisa bayangkan, kita menyurati orang, tidak tahu namanya, tidak tahu alamatnya. Tapi kita berharap surat itu sampai ke tujuan. Bisa dibayangkan seperti itu. Saya hanya bisa berdoa pada Tuhan. Saya dan istri sering bawa dalam doa agar tiang ini bisa pindah, bisa dipindahkan. Setelah saya surati dengan agak bingung suratnya itu nyampe atau tidak, saya berharap pada Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Ini saya kesulitan. Tuhan tahulah kesulitan kami dengan tiang-tiang tersebut. Sekian lama saya tunggu tidak ada jawaban, sekian lama saya tunggu. Hanya ada satu yang bereaksi memindahkan tiang. Mungkin yaitu Bisnet mungkin. Sampai sekarang pun saya tidak cari tahu siapa dia yang memindahkan. Dari 7 itu 1 dipindahkan, yang 6 belum. Saya tanya lagi ke teman saya yang di Telkom, itu udah ada pindah 1, tolong kamu pindahkan dong punya kamu. Dia beralasan lagi, kalau saya pindahkan, lah itu yang 4 gimana? Yang berapa jadi? 1, 2, 5-nya. Yang 5 itu gimana? Jadi hanya 2 kalau dia pindah dengan Bisnet. Percuma katanya. Saya tunggu tidak ada jawaban. Akhirnya setelah kira-kira 2 bulan saya nyurati itu, saya bawa dalam doa terus tidak ada jawaban. Akhirnya saya putus asa. Saat itu kira-kira 2 minggu sebelum saya berangkat ke luar negeri, kebetulan saya mau ke Kanada dengan istri waktu itu. 2 minggu sebelum saya berangkat, saya sudah patah semangat. Lalu saya berpikir, saya berangkat tapi ini kok ganjelan ya. Tiang-tiang ini tuh saya harus berusaha memindahkan. Karena ini tidak bisa dipakai kerja tempat itu. Jadi kerja saya ini memang furniture, mebel. Ya, seperti Margo Mura bos kita. Setelah 2 minggu sebelum berangkat, lalu saya jumlahkan harinya dengan keberangkatan saya yang 2 minggu plus 14 hari, itu sudah 26 hari, plus saya pulang, leyeh-leyeh, jet lag dan lain-lain, mungkin saya akan lupa pekerjaan ini. Ini akan menjadi ganjalan saya ketika berangkat. Saya gelisah sekali. Saya gelisah sekali ketika mau berangkat itu. Saya harus memindahkan ini, sedangkan saya harus pergi. Lalu saya melupakannya, padahal itu adalah ganjalan yang harus diselesaikan. Tidak mungkin tidak, itu harus dituntaskan. Dalam keputusasaan, ketika saya 2 minggu sebelum berangkat itu, akhirnya saya berdoa. Saya sampaikan kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya sudah tidak kuat. Saya sudah tidak sanggup memindahkan itu. Sedangkan saya mau pergi. Saya terserah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memindahkan. Saya mau pergi, saya mungkin pergi nanti gelisah, tapi saya minta tolong pada Tuhan untuk saya bisa enjoy lah dalam perjalanan nanti. Setelah itu,
Akhirnya saya lupakan. Saya berserah pada Tuhan, saya lupakan. Singkat cerita, saya berangkat ke luar negeri itu ya, Kanada. Di sana hari pertama tidur enak, malam pertama, malam kedua, malam ketiga tidur enak. Karena capek mungkin ya, setelah jalan-jalan masuk hotel, sejuk, tidur. Sejuk, tidur. Tiap hari begitu, biasanya saya bangun jam 5 di sana. Suatu ketika di malam kelima, kalau tidak salah malam kelima, tiba-tiba saya itu bangun segar. Bukan bangun seperti kita mau ke toilet ya. Kalau bangun mau ke toilet ya kita dipaksa, karena terpaksa kita ke toilet. Kalau ini tidak. Saya tidak ingin ke toilet, tapi saya bangun. Saya segar. Itu saya lihat jam 2.30. Karena kebetulan di hotel itu ada jam digital. Jadi saya tahu 2.30 subuh. Saya segar. Tapi saya juga tidak ingin ke toilet. Setelah itu, karena segar, saya bingung, terus saya ambil handphone. Saudara, bukan kebiasaan saya kalau malam saya pegang handphone. Tidak pernah. Apalagi lagi tamasya begitu ya. Lalu saya pegang handphone, saya buka handphone, saya buka, tentu WA yang saya buka. WA, kok ada WA dari karyawati saya di Bandung itu, isinya begini. Pak Tommy, ini kok masih ada lagi yang mau pasang telepon tiang satu lagi. Pak Tom itu anak saya yang di Bandung itu. Saya baca waktu itu, anak saya belum baca. Lalu saya kaget. Saya bilang, Mbak Rita, karyawati saya, Mbak Rita, tolong kasih tahu yang pasang itu, tolong jangan dipasang di situ. Kita ini sedang berusaha memindahkan. Kita ini keberatan karena mengganggu. Tolong dipindahkan, jangan di situ, di antar kafling. Ternyata dia mau, artinya mau tidak jadi nancap, tidak jadi menancapkan, dia sanggup. Mbak Rita itu lapor saya, oke Pak, mau orangnya, oke kalau gitu nanti kita kasih uang rokok kalau udah dipasang. Akhirnya dia mau pasang sana, anak saya Tommy tersebut datang karena ternyata anak saya itu tidak baca WA, dia sedang naik motor. Ketika sampai anak saya bilang, wah ini udah lagi dipasang di. Untung papi bangun, saya bilang ke anak saya. Andai kata papi nggak bangun itu sudah nancap di sana, tiangnya tambah banyak. Oke itu orangnya kasih uang rokok karena itu mau kita arahkan ya sebagai ucapan terima kasih. Akhirnya anak saya bicara komunikasi dengan orang itu. Apa yang terjadi saudara? Orang ini, petugas ini menawarkan tiang-tiang ini untuk dipindah semua. Menawarkan. Anak saya bilang, ini orangnya malah menawarkan untuk dipindah. Loh, apa nggak takut dituntut orang? Dia bilang enggak, katanya jawabannya. Oke, kalau enggak apa-apa. Berapa mintanya? 500 per tiang. Saudara tahu, ketika saya dalam keputusasaan, saya tuh pernah berpikir, ini kalau saya bisa memindahkan ini mungkin 10 juta satu ya terpaksa saya jalani. Kenapa? Karena sudah sangat mengganggu, tidak mungkin tidak. Itu 10 juta satu saya udah mau loh, dalam hati. Ketika saya cari orang, tidak ketemu. Saya minta tolong orang Telkom itu belum memulai, saya udah berpikir begitu. Tapi ini cuma 500. Kita ACC, udah 2 hari kemudian, itu tiang sudah pindah semua. Saudara, saya bukan cuma cerita ini soal pindah tiang. Yang saya ingin sharingkan kepada saudara adalah ketika saya menyerah, ketika saya berdoa, Tuhan, saya sudah tidak sanggup memindahkan ini. Saya pasrah pada Tuhan. Tuhan mengabulkan doa saya. Tuhan memberitahu saya ketika Tuhan mengabulkan. Tuhan bangunkan saya jam 2.30. Tepat ketika WA dari karyawati saya di Bandung. Jadi bertepatan.
Karyawati saya lapor, saya dibangunkan Tuhan. Saya dibangunkan Tuhan, saya baca, saya segar, terus saya baca. Saya bereaksi langsung. Itulah hebatnya Tuhan. Ketika kita berpasrah, menyerahkan kepada Tuhan, ternyata Tuhan itu begitu baik. Tuhan punya waktu sendiri untuk menjalankan dan mengabulkan doa saya. Saya bersyukur, saya berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan keluarga kami. Anak saya pun ikut bersaksi dengan teman-temannya, sharing iman soal ini. Katanya sudah bersaksi dengan teman-teman di Persekutuan Doa di Bandung. Saya ajak saudara-saudara, teman-teman, serahkan pada Tuhan. Kalau kita sudah tidak sanggup, Tuhan akan membantu kita. Begitu, teman-teman, saudara-saudara, semoga ya, apa yang saya sampaikan yang mungkin tidak begitu berguna untuk saudara-saudara, untuk teman-teman semua, tetap menjadi berkat, karena bagi saya kejadian ini adalah sangat dahsyat sekali. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Beni untuk sharing imannya yang sungguh menguatkan kita semuanya. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Segala apapun yang kita gumulkan, kita harus tetap bersabar, meminta sama Tuhan, karena di dalam firman, waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Tapi kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik yang diberikan untuk kita. Terima kasih. Dan kami persilahkan Ibu Lisa yang akan menyampaikan firman-Nya. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, oke. Makasih Pak Hendro. Iya, teman-teman, kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini di dalam Zoom. Meskipun di dalam Zoom, kita sangat bersyukur dan berterima kasih, dan kita harap semuanya yang ada di sini berada dalam keadaan sehat, tetap bahagia, tetap semangat, dan selalu mengusahakan yang terbaik ya untuk hidup kita di masa-masa pandemi yang sulit ini. Nah, perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Lisa. Saya orang Solo asli, lahir, tinggal, dan bekerja di Solo. Dan tema pengajaran kita pada malam hari ini, saya katakan pengajaran karena ini bukan murni sebuah renungan. Karena saya ternyata hanya bisa PD lewat Zoom. Lalu ada juga pesan sponsor dari Romo Andre, Lisa, mbok kapan-kapan PD Mikael diberi sesuatu yang tidak cuma renungan saja yang bisa untuk bekal bagi mereka. Nah, saya berusaha pada malam hari ini untuk memberikan suatu pengajaran dengan tema yang diberikan oleh Ira pada saya, yaitu bertumbuh dan berbuah. Host bisa dibantu untuk share screen-nya. Ya, teman-teman, kita semua tahu bahwa tugas perutusan kita itu adalah menjadi seorang evangelizer, yaitu seorang pembawa kabar gembira. Sekarang pertanyaannya, apakah cukup sampai di situ? Apakah memang tugas panggilan kita itu hanya sebagai seorang evangelizer? Jangan dipindah dulu screen-nya ya. Nanti saya kasih tahu, kalau mau pindah screen saya kasih tahu, saya katakan next seperti itu. Ternyata tidak
tidak cukup, teman-teman. Tidak cukup sampai di situ. Melainkan bahwa kita harus menjadi seorang evangelizer yang bertumbuh dan berbuah. Ini menjadi suatu tantangan bagi kita semua. Banyak di antara kita yang bergabung di dalam PD Santo Mikael ini adalah lulusan dari SEP eksekutif dan SEP-SEP yang lain. Jadi perlu ditekankan di sini bahwa kita bukan hanya cukup menjadi seorang evangelizer saja, tetapi harus menjadi seorang evangelizer, pembawa kabar gembira, pembawa kabar sukacita yang bertumbuh dan berbuah. Nah, untuk dapat bertumbuh dan berbuah, kita mau lihat sekarang bagaimana caranya. Next slide, silakan. Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5 mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Apa artinya ini? Artinya di sini bahwa syarat mutlak yang mesti kita penuhi agar kita bisa bertumbuh dan berbuah banyak adalah tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Tuhan. Mengapa demikian, teman-teman? Karena dengan tinggal di dalam Tuhan, Dia akan tinggal di dalam diri kita. Dia akan memenuhi hidup kita, Dia akan menguasai hidup kita, dan Dia akan menutrisi seluruh hati, pikiran, akal budi kita. Dan akhirnya semua itu membuat kita bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Kalau kita punya tanaman, kalau bertumbuh dengan baik, segar, ya kan, dan juga berbuah banyak, kita senang enggak? Senang kan? Hati kita senang kan? Demikian pula dengan Tuhan. Ketika kita sudah menjadi evangelizer dan kita mau, Tuhan, aku mau menjadi evangelizer, seorang pembawa kabar gembira yang bertumbuh dengan baik, yang berbuah banyak, berarti kita juga menyukakan hati Tuhan. Lalu apa maksudnya dengan berbuah? Silahkan slide berikutnya. Di dalam Galatia bab 5 ayat 22-23 dikatakan bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah buah roh. Apakah sekarang ini, pertanyaannya, apakah sekarang ini kita sudah tumbuh menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah ada kasih di dalam hati kita? Apakah ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan berikutnya di dalam hati kita? Ketika Bapak Ibu berkata, ya aku sudah ada kasih kok, aku sudah mengasihi suamiku, aku sudah mengasihi istriku, aku sudah mengasihi anak-anakku. Sekarang pertanyaannya, ketika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah banyak, kita harus mengalami peningkatan. Tidak hanya kasih terhadap keluarga, tidak hanya kasih kepada yang lain, tetapi Tuhan menuntut kita untuk mengasihi lebih dan lebih lagi. Ketika kita berkata, Tuhan, aku mau bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, aku mau berbuah banyak. Sekarang tantangannya adalah, di dalam hal kasih, apakah Engkau sudah mengasihi orang yang berseberangan denganmu? Apakah Engkau sudah mengasihi orang yang memusuhimu? Apakah itu mungkin? Nah, sekarang pertanyaannya seperti itu. Apakah itu mungkin? Bersama Tuhan Bapak Ibu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi yang namanya pertumbuhan, kita dituntut untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita dituntut untuk berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuntutan kita adalah kesempurnaan,
Karena Tuhan sendiri berkata bahwa hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Jadi tantangan sebagai evangelizer memang tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa dilaksanakan. Karena bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin. Saya mempunyai sharing mengenai kasih, mengenai sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak pernah terpikirkan untuk saya lakukan, yaitu mengasihi orang yang tidak suka dengan saya, mengasihi orang yang berseberangan dengan saya. Saya punya rekan sekerja, saya kerja di Taifontech dan saya punya rekan sekerja. Sebetulnya rekan sekerja itu berada di divisi yang lain. Dia sudah pindah dari satu divisi ke divisi yang lain sampai 3 kali. Suatu saat dia berkata kepada saya, Lisa, saya mau keluar saja, karena kelihatannya saya bekerja di divisi manapun, itu tidak ada yang cocok sama saya. Dia bilang begitu. Saya tahu latar belakangnya bahwa dia adalah tulang punggung di dalam keluarga itu. Saya berpikir, kalau dia sampai keluar, kasihan, mau kerja apa? Dan terus terang dia hanya lulusan SMA saja. Suatu saat di divisi saya ada lowongan pekerjaan dan saya berkata kepada bos saya, lebih baik pakai dia saja karena dia sebetulnya orangnya juga cukup smart dan giat di dalam bekerja. Lalu bos saya bilang sama saya, Lisa, kamu tahu enggak, kalau kamu memasukkan dia di dalam divisimu, berarti kamu memasukkan ular beludak di dalam divisi kita ini. Terus saya bilang ke bos saya bilang begini, emangnya kenapa? Kamu kan tahu dia itu sudah seperti apa. Kalau sampai pindah berkali-kali di divisi yang lain tidak bisa diterima oleh teman-teman, berarti ada something wrong di dalam dirinya. Dan apakah kamu tidak takut dimakan dia? Bos saya bilang begitu. Dan saya katakan begini kepada dia. Saya tidak takut untuk dimakan atau tidak dengan dia. Selama Pak Bos itu percaya sama saya, dia tentu tidak bisa memakan saya. Nah, singkat kata bahwa teman itu saya masukkan ke dalam divisi saya berikan posisi yang cukup lumayan bagus karena dia memang kerjanya juga bagus. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mulai dari dia masuk sampai akhirnya dia keluar dari perusahaan ini, dia selalu mencari celah untuk menjatuhkan saya. Mencari celah dan secara terang-terangan kemudian menusuk saya dengan segala daya upaya yang ada. Lalu beberapa teman saya berkata begini, Cik Lisa, itu sudah jelas-jelas, sudah tidak usah memerlukan pembuktian. Kita semua sudah tahu, bos juga sudah tahu jahatnya dia seperti apa. Dan dia melakukan kesalahan dan itu mengkambing hitamkan saya. Kenapa tidak dikeluarkan saja? Waktu itu saya bilang, tidak, saya tidak akan keluarkan dia. Dalam prinsip saya bahwa saya tidak akan memecat orang lain. Karena itu kalau emak saya bilang, ojo sampai mati no sangkan parang, ojo sampai mematikan rezekinya orang, seperti itu. Jadi saya berkata kepada teman-teman saya, sampai kapanpun saya tidak akan mengeluarkan dia, saya akan memaafkan dia. Dan seakan-akan memang saya tidak terjadi apa-apa dengan dia, saya juga tidak memusuhi dia. Lalu teman-teman saya bertanya, kenapa itu terjadi? Saya katakan kepada mereka, bahwa bila saya mengasihi orang yang baik dengan saya, apa bedanya saya dengan yang lain? Ajaran dari Tuhan bahwa saya harus mengasihi orang yang tidak mengasihi saya, yang berseberangan dengan saya, yang melakukan kejahatan dengan saya. Saya menaruh belas kasih padanya karena dia adalah tulang punggung keluarga. Seandainya dia sampai dikeluarkan dari perusahaan ini dan mencari pekerjaan, dia tidak akan mendapatkan gaji yang lebih besar dari perusahaan ini karena status pendidikannya dan juga kemampuannya. Lalu apa kata teman saya? Oh, Cik Lisa tuh memang lucu tergoblok, katanya seperti itu. Tetapi dalam hati saya merasa bahagia. Saya juga heran, Tuhan kenapa saya bisa begini? Semuanya hanya karena Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, ketika tuntutan untuk bertumbuh itu adalah menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik di dalam artian menjadi lebih baik yang
Karena semuanya bisa kita lakukan bila bersama Dia. Amin. Ya. Lanjut untuk next slide-nya. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus bertumbuh dan berbuah? Sebagai murid-murid Kristus, kita dituntut untuk bertumbuh dan berbuah. Diharapkan supaya melalui kita banyak orang mengalami kasih-Nya dan diselamatkan. Jika kita bertumbuh, jika kita berbuah, orang lain akan menikmati buah-buah itu. Dan akhirnya apa? Mereka bisa menyadari bahwa, oh, Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak tidur. Gusti niku mboten sare. Lewat Bapak Ibu semua, lewat Ko Hendro, lewat Ko Vincent, atau lewat Ira, dengan mengasihi sesama, menyatakan kasih-Nya, membuat orang mengalami kasih-Nya, dan akhirnya mereka merasa aman, merasa tertolong, dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Jangan sampai di masa sekarang ini ada Mahatma Gandhi masa kini yang bisa berkata seperti ini, Yesus itu adalah ideal dan sangat luar biasa. Tetapi kamu pengikut Kristus, murid-murid Kristus itu bukan apa-apa dibanding Dia. Kamu bukan seperti Dia. Dan itulah yang menjadikan Mahatma Gandhi, dia pernah berkata bahwa kalau murid-murid Kristus itu bertindak seperti Kristus, bertindak sangat peduli terhadap orang, mengasihi seperti Kristus, maka aku akan menjadi seorang Kristen. Jangan sampai itu terjadi di masa kini. Kita harus berusaha menunjukkan murid Kristus yang baik, murid Kristus yang peduli, murid Kristus yang mau membantu dan membagikan kasih-Nya, sehingga kehadiran Tuhan itu sungguh nyata di dalam diri kita dan dirasakan oleh banyak orang. Ya, selanjutnya silakan next. Lalu bagaimana kalau kita bisa bertumbuh dan berbuah? Tidak lain dan tidak bukan, teman-teman, bahwa kita harus berpusat pada Kristus. Kristus harus menjadi pusat hidup kita dan menjadi poros di dalam kehidupan kita. Selain itu, kita juga sebetulnya sudah diberikan sarana-sarana di dalam roda pertumbuhan Kristiani yang membantu kita supaya kita dapat bertumbuh dan berbuah. Ada 8 unsur di dalam roda pertumbuhan itu. Yang pertama adalah doa, kemudian firman, dan juga persekutuan dan pelayanan. Kemudian ada juga kasih, karunia, kesaksian, dan sakramen. Semua ini adalah bahan dari retret pertumbuhan. Tetapi pada malam hari ini, karena saya tahu bahwa waktunya juga terbatas, maka kita akan membahas 4 unsur dalam roda pertumbuhan Kristiani, yang adalah doa, firman, persekutuan, dan pelayanan. Mari kita lihat satu persatu unsur-unsur di dalam roda pertumbuhan Kristiani ini. Slide selanjutnya. Unsur yang pertama adalah doa. Tadi Pak Benny kesaksiannya sungguh sangat bagus ya. Dia bilang begitu banyak persoalan mengenai tiang-tiang itu, dan ketika dia berdoa, akhirnya dia boleh mendapatkan jalan keluar. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Sekarang banyak orang yang bertanya, mungkin dari kita kehidupan doa kita masih Senin Kemis ya, artinya tidak teratur di dalam berdoa. Kalau ditanya mengapa toh kok mesti berdoa? Aku tuh sudah kerja, pulang capek, banyak urusan. Waktu untuk berdoa itu rasa-rasanya kok enggak ada. Dan emangnya ada apa toh kalau kita berdoa? Apakah bukannya buang-buang waktu saja? Teman-teman, berdoa itu sangat penting bagi kita. Dan kalau kita mau mengingat, Tuhan aja secapek apapun dia,
dia selalu berdoa. Ketika Tuhan mengadakan pelayanan yang sangat luar biasa, menguras tenaga, ya, apa yang dilakukan? Dia naik ke atas bukit dan tetap berdoa kepada Bapaknya. Ketika Tuhan memulai karyanya, ketika Tuhan mau mengambil murid-muridnya, 12 muridnya, ketika Tuhan mengalami kesedihan yang luar biasa, apa yang dilakukan? Dia berdoa kepada Bapaknya. Sekarang mari kita lihat di Filipi bab 4 ayat 6 sampai 7 akan pentingnya berdoa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini yang dikatakan surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Berarti bahwa dalam keadaan apapun ketika kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, seperti Pak Beni tadi, mau berdoa dengan sungguh-sungguh dan tekun selalu meminta kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Penyertaan dan hadirat Tuhan bisa kita dan akhirnya apa segala kegalauan kita, segala permasalahan kita, segala kekhawatiran kita bisa tergantikan dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita. Dia akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu mungkin saja doa yang kita panjatkan tidak terkabulkan, ya, tidak mendapatkan pengabulan seperti yang didapatkan oleh Pak Beni tadi. Tetapi pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berikan sesuatu sehingga kita akhirnya bisa mengalami dan melalui persoalan-persoalan kita. Akhir-akhir ini seperti sudah saya ceritakan berkali-kali bahwa saya bekerja di Telepontech dan saya mendapatkan ancaman PHK. Ya, sampai sekarang pun saya tidak tahu kapan saya akan diberhentikan dari perusahaan saya. Tetapi waktu itu saya mengalami kekhawatiran yang sangat. Saya pikir usia saya sudah mulai menua, ya, kalau suruh masuk ke perusahaan lain untuk belajar lagi rasanya ya sudah susah seperti itu. Dan lagi pula dalam masa pandemi seperti ini, siapa toh yang butuh karyawan baru? Semua banyaknya PHK, semua banyaknya merumahkan. Jarang sekali yang butuh untuk mendapatkan karyawan yang baru. Terus terang teman-teman, Bapak Ibu semua, dalam hati saya itu merasa kekhawatiran yang sangat mencekam, ya. Kekhawatiran yang sangat mencekam. Tuhan, bila ini terjadi, kalau saya sampai di PHK, apa yang harus saya lakukan? Saya mau kerja apa, Tuhan? Nah, kekhawatiran itu semakin lama semakin besar, teman-teman. Akhirnya saya berdoa. Sebetulnya saya awalnya juga sudah berdoa, tetapi ternyata kekhawatiran itu mencekam lebih kuat lagi. Akhirnya saya semakin tekun berdoa dan semakin tekun berdoa. Apa yang terjadi? Di dalam proses saya berdoa, Tuhan telah melunakkan hati saya. Dia membuat saya untuk berani berserah padanya. Dan akhirnya berani melalui hari-hari yang saya lalui sampai hari ini. Ketakutan saya itu terjadi pada bulan April, mulai bulan April tahun 2020. Dan sampai hari ini secara luar biasa saya masih bekerja di Telepontech. Yang mau saya katakan di sini, ketika saya berdoa, semakin hari semakin tekun dan berani berserah kepada Dia,
Meskipun saya tidak tahu nasib saya di Telepontek seperti apa, tetapi ketika saya berdoa, Tuhan memberikan pencerahan kepada saya. Hei Risa, lihatlah hidupmu. Lihatlah hidupmu yang lalu-lalu. Apakah tidak ada permasalahan di dalam hidupmu? Apakah tidak ada halangan, tidak ada kegagalan di dalam hidupmu? Saya pikir banyak Tuhan. Saya sudah melalui banyak hal yang tidak mengenakan, banyak hal yang susah. Lalu apa yang terjadi? Lihatlah hidupmu sekarang. Lalu saya tersadarkan teman-teman, oh iya, penyelenggaraan Tuhan itu luar biasa. Banyak perkara yang saya lewati dan sampai hari ini saya masih berdiri, bisa makan, bisa tidur, semuanya serba masih cukup, sehat, banyak teman, keluarga juga dalam keadaan yang sehat dan baik. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Saya dicelikkan bahwa 50 tahun hidupmu, aku sudah memelihara engkau dengan sangat luar biasa. Apakah engkau tidak percaya bahwa aku juga akan memelihara engkau di hari-hari ke depan? Dari lewat doa mendapatkan pencerahan seperti itu, akhirnya saya bisa berserah secara total kepadanya. Iman saya semakin dikuatkan lewat doa. Saya berkata kepada Tuhan, benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang memelihara. Ketika Engkau menutup satu pintu untukku, aku percaya bahwa pintu yang lain Engkau akan bukakan dan Engkau akan sediakan pekerjaan yang baru bagiku. Karena aku percaya bahwa pemeliharaanmu adalah nyata di dalam hidup. Jadi teman-teman, bila saat ini ada yang merasa bahwa doanya oglangan, ya, ogah-ogahan dalam berdoa, saya juga kadang ogah-ogahan dalam berdoa. Ayo kita sekarang mulai perbaiki diri kita. Malam ini kita mulai memegang komitmen kembali, memperbarui komitmen kita kembali bahwa ya Tuhan, aku mau berdoa. Karena dengan berdoa aku menjalin relasi yang lebih dekat dengan Engkau. Karena dengan berdoa aku percaya bahwa aku akan banyak mendapatkan manfaat-manfaat darimu sendiri yang berguna bagi hidupku untuk bertumbuh dan berbuah. Next. Lalu apa manfaat doa? Sebetulnya apa toh manfaat doa? Ya, saya mengutip dari Bunda Teresa. Bunda Teresa mengatakan bahwa buah dari keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah iman, ya. Dan buah dari iman adalah kasih. Kalau kita mengasihi, maka buah dari kasih adalah pelayanan. Dan buah dari pelayanan akhirnya kita mendapatkan damai sejahtera. Teman-teman, kalau saya ditanya, sebetulnya di dalam hidupmu itu apa toh, keinginan apa yang terbesar yang kamu inginkan di dalam hidupmu? Satu hal yang saya inginkan dan saya percaya itu juga menjadi keinginan banyak orang, yaitu damai sejahtera. Nah, kalau mau mendapatkan damai sejahtera yang itu adalah buah yang manis yang sebetulnya Tuhan sediakan dan berikan kepada kita, maka awalilah semuanya itu dengan berdoa. Karena dengan doa, iman kita semakin kuat. Iman yang semakin kuat seperti apa? Oh, aku yakin Bapakku tidak pernah akan menelantarkan aku. Aku yakin di dalam masa pandemi ini sepi, kerjaan sepi, bisnisnya sepi, tapi aku percaya bahwa Tuhan akan ada di sisiku dan membantuku untuk mengatasi dan melalui ini semua. Itu adalah buah dari doa iman. Lalu ketika kita beriman, kita memiliki kasih kepada sesama, kasih kepada banyak orang. Dan akhirnya dari kasih yang timbul di dalam diri kita, ada keinginan untuk melayani. Ada keinginan untuk menyenangkan orang lain. Ada keinginan untuk membagi cinta Tuhan agar orang lain pun juga mengalami kasih seperti yang kita alami. Dan akhirnya dengan pelayanan kita akan mengalami damai sejahtera. Teman-teman,
Saya juga mau mengingatkan pada waktu ada beberapa dari teman-teman di sini yang juga menjadi panitia ya di dalam sekolah evangelisasi pribadi atau kepanitiaan bakti sosial dan segala sesuatu kegiatan di gereja ya. Apa toh yang sebetulnya kita rasakan ketika kita menjadi panitia? Kalau saya seringkali menjadi panitia ya, masuk ke dalam kepanitiaan, yang saya rasakan itu sebetulnya capek ya teman-teman, capek. Selain capek juga jane ngapa toh kok jadi panitia? Mesti ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Kesel ya, maksudnya ngapain toh kok payah-payah jadi seperti itu. Tetapi ketika tugas yang diberikan kepada kita bisa terselesaikan dengan baik, para peserta SEP yang kita layani boleh mengalami sukacita, boleh semakin melihat Tuhan yang luar biasa, boleh mengalami iman yang dipulihkan, luka batin yang disembuhkan. Rasanya itu di hati, senangnya tidak habis-habis. Sampai berhari-hari, buah damai sejahtera dari pelayanan yang kita lakukan itu tidak habis-habis. Itulah yang menjadi kita banyak orang kecanduan untuk melayani. Bukan untuk apa-apa, tetapi kita mendapatkan sukacita Tuhan karena membuat orang lain mengalami sukacitanya. Semua itu berawal dari hal yang kecil dan sepele, yaitu doa. Jadi mulai sekarang diharapkan saya dan teman-teman mulai membangun kembali komitmen untuk berdoa. Secapek apapun, ayo kita luangkan waktu kita untuk berdoa. Dan percayalah dengan doa yang teratur, dengan doa yang komit ya, yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh, relasi kita dengan Tuhan semakin diperbarui, dan kita akan semakin dapat bertumbuh dan berbuah banyak bagi sesama. Lalu apa sarana yang kedua? Silakan. Next slide. Sarana yang kedua dari roda pertumbuhan Kristiani yang membuat kita bertumbuh dan berbuah adalah firman. Mengapa kita perlu membaca firman? Ya. Dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Timotius bab 3 ayat 15-17 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi jelas ya, kalau kita mau membaca firman ini, nanti dibaca lagi pelan-pelan, bahwa manfaat membaca firman itu banyak sekali dan sungguh luar biasa. Firman dapat memberi hikmat. Firman juga menuntun kita kepada keselamatan oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Firman juga dapat mengajar kita. Firman dapat menyatakan kesalahan kita, menunjukkan kesalahan kita. Dengan membaca firman, kadang kita ditunjukkan kesalahan kita. Oh, kamu sebetulnya tidak boleh seperti ini. Dan juga firman dapat memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi intinya teman-teman bahwa firman itu sungguh menjadi pelita bagi hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi ketika kita merasakan kegelapan, ketika kita merasa tidak tahu harus berbuat apa, ketika kekelaman ada di sekitar kita, banyak persoalan gelap seperti itu, maka kita harus berpegang kepada
firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ini saya sudah diinfo oleh Ira ya, kalau waktu kita tinggal 8 menit lagi. Tetapi saya minta waktu yang lebih karena saya tadi mulainya juga tidak jam 8 tepat ya. Dan lagi pula ini adalah pengajaran, saya minta waktu lebih panjang. Tidak lama-lama kok, akan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik, kita lanjutkan. Nah, manfaat lainnya dengan membaca firman. Next slide. Kita dapat semakin mengenal Allah, semakin mengalami dicintai Allah, semakin mengenal rencana Allah bagi diri kita sendiri. Di sini saya mempunyai kesaksian juga, Bapak Ibu, bahwa suatu saat di perusahaan saya, di bagian saya, ada anak baru, hanya lulusan D3. Waktu itu saya disuruh untuk mengurus segala administrasinya. Ketika saya melihat gajinya, saya terkejut sekali bahwa apa yang saya baca, gajinya itu 2 kali lipat dari gaji saya. Padahal dia hanya lulusan D3 dan belum punya pengalaman apapun juga. Waktu itu saya marah dan saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, rasanya ini tidak adil Tuhan bagi saya. Saya yang sudah bekerja bertahun-tahun, apa yang terjadi? Saya tidak mendapatkan hak yang semestinya saya dapatkan. Kenapa orang yang baru lulusan D3 belum punya pengalaman sudah mendapatkan gaji 2 kali lipat dari saya? Itu terngiang-ngiang terus Bapak Ibu. Dan kemudian suatu saat saya membaca firman Tuhan. Waktu itu mengenai pemilik kebun anggur yang memberikan gaji, upah yang sama kepada orang yang bekerja di pagi hari maupun orang yang mulai bekerja di siang hari dan mulai masuk kerja di sore hari. Dia memberikan gaji yang sama. Dari firman yang saya baca itu saya tertampar. Kamu tidak berhak mempertanyakan itu. Kenapa kamu mempertanyakan kemurahan hati Tuhan bagi sesamamu? Dari situ saya disadarkan, dari situ saya mendapatkan hikmat bahwa tidak sepantasnya saya marah kepada Tuhan. Tidak sepantasnya saya marah kepada perusahaan tempat saya bekerja. Karena itu adalah hak Tuhan, kemurahan hati Tuhan untuk memberikan berapapun kepada anak-anaknya. Inilah gunanya kita membaca firman Allah. Kita semakin mengenal Allah, kita mengalami dicintai Allah, kita semakin mengenal rencana Allah bagi diri kita. Kalau saya tidak mengenal, saya tidak membaca firman Allah, apa yang terjadi? Saya akan tetap merasa bahwa saya diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Padahal sebenarnya ketika kita mau mengenal Allah, apa yang dilakukan Tuhan terhadap saya adalah semata-mata karena kemurahannya. Dia juga mencintai orang lain dan dia berhak memberikan hal yang lebih kepada orang lain. Next slide. Unsur yang ketiga adalah persekutuan. Ketika kita mau bertumbuh dan berbuah banyak, kita juga harus bersekutu. Seperti yang dikatakan oleh di dalam 1 Korintus bab 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi Allah sendiri Bapak Ibu yang memanggil kita kepada persekutuan. Next slide. Dan kemudian ada yang bertanya juga, apa toh manfaat ikut persekutuan Kristiani? Kita sudah sibuk bekerja, kenapa mesti ikut persekutuan Kristiani? Enaknya itu apa? Di rumah santai, bisa mainan dengan anak-anak kita, bisa melihat drama Korea. Kenapa kok mesti jauh-jauh waktu kita masih offline dulu, siap-siap untuk menuju ke gereja, untuk bersekutu? Apa toh manfaatnya? Yang pertama adalah
sarana untuk bersekutu dengan Allah, membina relasi yang semakin mendalam dengannya. Karena di dalam persekutuan ini, Bapak Ibu diajak untuk berdoa. Bapak Ibu diajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu juga diajak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan semuanya itu tidak lain, tidak bukan akan membawa kita kepada relasi yang semakin intim dengan Tuhan sendiri. Lalu manfaat yang kedua adalah sarana untuk berproses, di mana kita dapat saling menopang, menguatkan satu dengan yang lain, agar hidup beriman semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi jangan ketika kita sudah ikut persekutuan, sudah nyanyi, doa bareng, habis itu ya sudah. Tetapi kita mau berusaha saling peduli dengan sesama, dengan teman-teman kita. Misalnya ada teman yang sakit, ya, ada teman yang sakit, kita mendoakan dia, kita menanyakan apakah mau didoakan. Terus ada teman yang misalnya saja kesusahan di dalam perusahaannya, mendapatkan permasalahan. Kalau ada solusi bisa diberikan kepada dia, memberikan masukan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya setiap orang merasa diteguhkan bahwa Tuhan itu ada. Bahwa aku tuh tidak menghadapi ini sendirian, tetapi teman-temanku juga mendukung aku, meskipun hanya mendukung kadang hanya dalam hal doa saja. Lalu yang ketiga, manfaat ikut persekutuan adalah sebagai sarana untuk membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena teman-teman tidak rahasia ya bahwa di dalam suatu persekutuan itu kalau 1.000 orang di dalam persekutuan itu mungkin ada 1.000 pendapat yang berbeda. Nah, dengan itu semua kita diajar untuk berusaha menerima mereka, berusaha untuk rendah hati dan menghargai apa yang menjadi pandangan mereka. Artinya besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Lewat teman-teman yang ada di persekutuan doa itu, kita belajar untuk menjadi semakin baik dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Seperti saya sendiri ini sebetulnya dari dulu banyak orang yang sudah tahu kalau saya itu orangnya tidak sabaran, pemarah ya. Tetapi ketika saya mendapat tugas baru untuk melayani di Badan Pelayanan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Semarang, Tuhan ubah saya lewat teman-teman yang ada di dalam kepengurusan saya. Yang dulunya saya orangnya frontal, kalau bicara kalau tidak cocok ya sudah langsung keras, tar. Sekarang bisa menahan diri, sekarang bisa lebih sabar, sekarang bisa lebih banyak mendengar dan akhirnya menghargai pendapat mereka. Itu yang dikatakan bahwa besi menajamkan besi, menajamkan sesamanya. Lewat persekutuan doa, Tuhan menggunakan banyak orang untuk mengubah kita, mengasah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu, berikutnya, next. Unsur keempat agar kita bisa bertumbuh dan berbuah adalah pelayanan. Di dalam Matius bab 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, maka demikian pula kita. Kita yang ngakunya nih murid Kristus, panggilan hidup kita itu sebenarnya adalah pelayan, hamba yang melayani. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar orang yang kita layani mengalami Tuhan yang mengasihi. Dan perlu diingat bahwa pelayanan kita, satu-satunya motivasi di dalam kita melayani, tidak lain dan tidak bukan adalah membalas kasih Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama saya. Bukan untuk kemuliaan nama persekutuan doa saya. Jadi karena Tuhan telah terlebih dulu melayani
melayani, Tuhan telah terlebih dulu mengasihi kita. Maka motivasi kita adalah membalas kasih Tuhan. Dan di dalam pelayanan ada beberapa hambatan yang seringkali kita temui. Next slide. Yang pertama, banyak di antara kita berkata, oh belum saatnya. Kalau belum saatnya, sekarang saya mau tanya Genti, lalu mau kapan? Jangan ditunda-tunda loh, ini masa pandemi. Saya tidak nakut-nakuti banyak orang yang sehat-sehat, tahu-tahu sudah berpulang ke rumah Bapak. Lalu kalau kita bilang, ini belum saatnya bagi saya untuk melayani, mau kapan? Lalu yang kedua, ada yang merasa tidak layak. Oh, aku tidak layak. Aku masih banyak dosa. Saya pun juga masih banyak dosa, teman-teman. Kalau menuruti kata layak ini, sampai kapanpun saya tidak pernah layak untuk melayani Tuhan. Tetapi kita lihat ke belakang, bahwa Daud pun juga mempunyai kelemahan. Dia merebut istri Uria, Batsheba. Petrus juga mempunyai kelemahan dan dosa. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Saulus terlebih lagi, dia memburu murid Kristus, bahkan membunuhnya. Tetapi Tuhan tetap menggunakan mereka. Semua hanya karena kemurahannya Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan kita dilayakkan untuk melayaninya. Lalu hambatan yang ketiga ada alasan, aku tidak mampu, aku tuh tidak bisa apa-apa. Sering kan teman-teman kita mendengarkan teman kita, ayo toh ikut aku ya untuk melayani, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak mampu. Ketika Tuhan sebetulnya bertanya pada kita, apakah kamu mampu melayani? Tidak, Tuhan tidak bertanya, apakah kamu mampu melayani? Yang Tuhan tanyakan mudah dan sepele saja. Apakah engkau Pak Hendro mau melayani? Bukan mampu, tapi apakah engkau mau melayani? Dan ketika kita menjawab mau, Tuhan akan melengkapi kita dengan karunia-karunia Roh Kudus yang kita perlukan untuk pelayanan kita. Dan itu saya kira sudah banyak dibuktikan oleh teman-teman yang lain yang sudah berkecimpung di dalam pelayanan. Lalu yang keempat, adanya anggapan bahwa pelayanan itu adalah melakukan sesuatu yang besar. Itu juga tidak sepenuhnya benar. Seperti saat ini, kita bisa melakukan pertemuan ini berkat pelayanan dari host. Apakah itu pelayanan yang besar? Hanya sepele jadi host. Tetapi kalau tidak ada host, kita tidak bisa melakukan persekutuan doa melalui Zoom ini. Jadi jangan takut dan jangan segan untuk melayani. Apapun yang bisa kita lakukan untuk menolong orang. Apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan untuk melayani banyak orang. Next. Dan semua orang dipanggil untuk melayani dan menjadi partner kerja dari Tuhan sendiri. Sehingga lewat pelayanan yang kita lakukan, banyak orang sekali lagi mengalami kasih Tuhan yang nyata. Itulah tugas kita sebagai seorang evangelizer yang bertumbuh dan berbuah. Yaitu apa? Agar setiap orang boleh mengalami kasih-Nya, mengalami Tuhan yang baik, mengalami Tuhan yang peduli, mengalami Tuhan yang mengampuni, mengalami Tuhan yang setia dan selalu mencarikan jalan keluar dalam setiap permasalahan. Itulah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Jangan takut dan jangan segan untuk keluar melayani sesama. Next. Dan bila kita melekat pada Kristus dan menjadikan Dia sebagai poros pusat hidup kita, dan bila unsur-unsur yang ada di dalam roda pertumbuhan tadi kita lakukan dan kita laksanakan secara seimbang, maka Bapak Ibu sudah bisa dipastikan
bahwa kita bisa bertumbuh dan berbuah banyak. Tetapi perlu diingat bila unsur-unsur yang ada di dalam roda pertumbuhan Kristiani itu ternyata ada panjang sebelah. Maksudnya apa panjang sebelah? Tidak pernah ke persekutuan, tidak pernah pelayanan, tidak pernah baca firman, sakramen, pergi gereja ya oglangan, kasih ya cuman jasoso ya, anget-anget tai ayam. Kesaksian juga tidak pernah, ya hanya berdoa terus. Apa yang terjadi dengan roda pertumbuhan kita? Jomplang, karena ruji doa menjadi lebih panjang dari ruji-ruji yang lain. Dan akhirnya apa yang terjadi? Roda itu tidak bisa berputar dengan baik. Berarti kita tidak bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik. Lalu, bila juga persekutuannya sangat kurang, ya kalau tadi persekutuannya tidak dilakukan, ya ini persekutuannya sangat kurang, sangat egois hidupnya, tetapi doanya tinggi, ya doanya setiap kali berdoa terus, juga menghidupi karunia-karunyanya dihidupi itu berbahasa roh, setiap kali berdoa berbahasa roh, bahkan omong-omong sama orang aja kadang keluar bahasa rohnya, seperti itu juga tidak akan membuat kita bertumbuh dan berbuah banyak. Karena apa? Karena ruji-rujinya tidak seimbang, sehingga roda itu tidak bisa berputar dan bertumbuh dengan baik. Nah, tetapi saya percaya, bila kita melakukannya dengan seimbang, maka kita semua siap bertumbuh dan berbuah. Dan akhirnya, apa yang kita cita-citakan sebagai seorang evangelizer yang bertumbuh dan berbuah, sungguh dapat kita penuhi. Semuanya hanya karena kasih-Nya, semuanya hanya karena pertolongannya, dan semua ikut kemauan kita. Bagaimana kita mau berkomitmen untuk menjalankan sarana-sarana yang ada di ruji roda pertumbuhan itu dengan baik. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Next slide. Selamat bertumbuh dan berbuah bagi gereja dan sesama. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa untuk firman-Nya, sungguh menguatkan kami semuanya. Jadi kita sebagai pengikut Yesus yang sudah percaya tentang Tuhan Yesus, kita tidak bisa bayi terus, kita harus mau bertumbuh, berbuah, menjadi saksi Kristus. Ya. Selanjutnya, saatnya kita berbagi sebagian berkat yang sudah Tuhan kasih. Kiranya persembahan ini bisa menjadi saluran berkat untuk sesama kita, untuk mewartakan kabar tentang Tuhan Yesus. Masih banyak yang diperlukan di dalam pelayanan ini. Bapak Ibu bisa lewat QR atau lewat persembahan yang tertera di layar ini. Yuk, mari kita nyanyikan. Ku percaya semua untuk kebaikan.
tutup persekutuan doa ini. Allah Bapa di surga, puji syukur padamu ya Tuhan. Engkau sungguh baik dengan melalui firman-Mu ini telah menguatkan hati kami bahwa Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Kami harus setia untuk selalu berdoa, setia di dalam pelayanan. Engkau juga mengandalkan kami untuk mewartakan akan cinta kasih Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang terkena sakit COVID, yang meninggal kiranya Engkau mengampuni segala dosanya. Yang masih sakit kiranya Engkau sembuhkan dari segala sakitnya. Begitu juga kami serahkan juga setiap pergumulan kami untuk anak-anak-Mu yang melihat, yang mendengarkan firman hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang melepaskan segala beban dan pergumulannya. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau segera pulihkan bangsa negara kami dari ancaman pandemi COVID-19. Berkati juga untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejajarannya. Engkau berkati mereka, berikanlah roh yang takut akan Tuhan. Kiranya semua apa keputusannya juga berasal daripada Engkau ya Tuhan. Berikan roh kebijaksanaan di dalam mengayomi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk PD Mikael ya Tuhan. Kiranya semakin berbuah lebat. Jadikan kami alat-alat-Mu ya Tuhan untuk melayani Engkau, untuk mengabarkan kabar tentang cinta kasih-Mu, kabar tentang keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mau setia ya Tuhan, bimbinglah kami senantiasa. Doa yang tidak sempurna ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda yang terkasih, terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah ikut PD Mikael ini. Dan sebagai lagu penutup, kita nyanyikan Jangan Lelah. Semuanya boleh sambil berdiri Bapak Ibu yang ada di rumah. Walaupun kami di sini tidak bisa melihat langsung, tapi Tuhan melihat semuanya. Mari kita bersukacita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Datang dengan
lagu lagi sebagai penutup, Lebih Dari Pemenang. Terima kasih. Pengumuman yang akan disampaikan Ibu Mesyang. Silakan Bu Mesyang. Mesyang masih mute. Ya. Bu Mesyang masih mute ya? Sudah ya? Ya, sudah. Terima kasih Bu Lisa yang sudah mengisi firman dan pembelajaran hari ini. Semoga PD Mikael semakin bertumbuh dan berbuah, semakin melayani sesama, dan komit untuk berdoa dan mendengarkan firman. Terima kasih juga Pak Beni yang sharingnya sangat menginspirasi tadi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, luar biasa hari ini tadi sampai 106 yang bergabung, luar biasa sekali. Terima kasih juga teman-teman. Ada Romo juga loh. Oh, ada Romo. Romo Sabto. Ini saya enggak kelihatan soalnya di sini. Ada Romo ya. Waduh Romo, maaf nggak kelihatan. Romo Sabto. Ya, udah. Malam Mo, enggak kelihatan saya. Makasih Mo sudah mau bergabung. Terima kasih teman-teman yang sudah bertugas, luar biasa semangatnya. Lancar. Untuk ada beberapa pengumuman, PD kita bulan depan maju tanggal 15 Februari karena untuk tanggal 17 kita bersamaan dengan Rabu Abu, maka diajukan tanggal 15 hari Senin. Dan PD kita akan dilayani oleh PD PD Rafael Semarang. Monggo Bapak Ibu mendukung bergabung lagi. Dan kita juga hari Kamis tanggal 28 Januari jam 7
PD Santo Mikael akan melayani PD Gabriel Semarang dengan pembicara Romo Eko Wahyu. Diharapkan Bapak Ibu bergabung kembali untuk mengikuti PD Gabriel Semarang. Pengumuman yang ketiga, di masa pandemi ini kegiatan PD Santo Mikael di bidang sosial tetap berjalan dan menyalurkan bantuan ke beberapa panti asuhan. Terima kasih untuk Koordinator Bidang Sosial Pak Luther yang tetap semangat. Dan pengumuman yang terakhir, tim doa PD Santo Mikael melayani Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan doa untuk keluarga, anak, atau teman-teman. Monggo bisa menghubungi Bapak Uce sebagai koordinator tim doa atau Bapak Budi untuk nomor HP atau WA. Terakhir, kita videonya dibuka semua, mari foto bersama. Sebagai penutup, Mari. kami mohon berkat dari Romo Sabto. Mohon berkat, Mohon berkat Romo. Mari kita siapkan diri kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Dan sertamu juga. Semoga kesehatan kita satu keluarga, usaha rezeki kita, persekutuan doa kita masing-masing, gereja kita dan bangsa kita selalu dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih, mohon berkatnya. Terima kasih ya, Mo. Terima kasih untuk semua teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah ikut bergabung di PD Mikael ini. Kita ketemu lagi bulan depan. Tetap semangat ya. Yuk kita foto. Yuk. Foto. Hah? Hidup ini untuk
kasih Bu Inge. Sama Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bu Inge. Terima kasih semua yang bertugas. Terima kasih teman-teman semua. Bu Lisa. Terima kasih Bu Terima Lisa. kasih kesempatannya. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Ya. Halo itu lucu-lucu itu. Step mahasiswa. Live dulu ya. Pak Kris. Terima Makasih Pak Kris. Ya, Terima kasih Romo Sabto. Terima kasih semuanya. Romo Sabto. Lisa, Lili, Cik Mesya. Ya, sama-sama. Bu Lili Sejawati, Cik Rosi. Ya. Ayo foto-foto. Ya, siap, jangan keluar dulu ya. Lina, Lina. Ya. Ada Yuli. Amel, foto Amel, foto ya Amel. Kameranya dibuka semua ya. Udah bisa dibuka? Udah. Sip. Ya, siap. Senyum ya. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thread. Yang lainnya, ayo halaman 2. Itu belum ya, belum. Halaman 2. Ayo, Kak Kris. Yes. Thread. Sofi, apa kabar? Yo, masih ada tuh. Ya, siap. Makasih Pak Andi, luar biasa Pak Andi. Sudah semua. Ayo. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Nyanyi lagi, singernya nyanyi lagi dong. Nyanyi lagi, singernya nyanyi lagi dong.